Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulurku semuanya? Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, saya ingin menceritakan tentang awal diberinya nama Kota Cirebon. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi di musim penghujan ini, para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi dipermudah segala aktivitasnya di dalam mencari rezekinya Gusti Allah di dunia ini. Rezekinya yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Saya akan meneruskan cerita tentang konten saya yang kemarin tentang perjalanan Pangeran Walangsungsang beserta adiknya Nyimas Ratu Rara Santang dan juga istrinya, yaitu Nyi Endang Ayu, Nyi Endang Gelis, yang mencari tentang ajaran syariatnya Kanjeng Nabi, yaitu ajaran Islam. Setelah diberi nama Somadullah oleh gurunya, yaitu Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang diperintah oleh gurunya untuk membabat alas, membuka perkampungan baru di selatan Gunung Jati untuk menyiarkan agama Islam, menyebarluaskan agama rahmatan lil alamin di selatan Gunung Jati. Ketika berada di desa tersebut, sudah ada tokoh di daerah tersebut, yaitu yang bernama Ki Pengalang-alang atau yang dikenal dengan Ki Gede Alang-alang. Setelah sekian lama membabat alas dan bertempat tinggal bersama Ki Pengalang-alang, diperintahkan untuk menjadi guru Pangeran Walangsungsang ini, dan pada saat itu namanya adalah Cakrabumi. Namun pada saat itu Cakrabumi atau Pangeran Walangsungsang tidak bersedia karena ada tokoh yang lebih sepuh atau yang lebih berhak untuk menjadi guru desa Cirebon atau kota Cirebon, yaitu Ki Pengalang-alang itu sendiri. Diserahkan jabatan ini kepada yang lebih berhak menurut Pangeran Walangsungsang atau Cakrabumi. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan, diadakanlah suatu perjamuan. Diundang rombongan dari kerajaan Raja Galuh untuk menikmati geragal, karena sudah ada guru Cirebon, yaitu Ki Gede Alang-alang. Rombongan Raja Galuh sangat menikmati yang namanya geragal. Geragal adalah suatu tumbukan rebon beserta air dari rebon itu sendiri. Air rebon dalam bahasa Sunda disebut cai rebon, dari kata cai dan rebon. Singkat cerita, setelah Ki Gede Pengalang-alang
meninggal. Ia diperlakukan secara Islam oleh Ki Cakrabumi atau Pangeran Walangsungsang. Perlakuan jenazah secara Islam merupakan awal dari penyebaran agama Islam kepada penduduk Cirebon pada saat itu. Setiap malam diadakan pengajian oleh Ki Cakrabumi. Sepeninggalan Ki Pengalang-Alang, datanglah kembali utusan dari Kerajaan Galuh untuk menggantikan kedudukan Ki Pengalang-Alang sebagai guru di Cirebon. Melalui kesepakatan bersama, akhirnya Ki Cakrabumi terpilih sebagai guru Cirebon menggantikan Ki Pengalang-Alang, dan pada saat itu mendapat gelar Cakrabuana. Cakrabuana memerintah 457 orang penduduk desa Cirebon. Cakrabuana ketika membuka pendukuhan juga mendirikan masjid yang disebut Masjid Pejagrahan, masjid yang unik, masjid yang berasal dari kata jala dan geraha yang artinya rumah di atas laut. Sekarang Masjid Pejagrahan berada tepat di luar dinding Keraton Kesepuhan di Kelurahan Kesepuhan, Kota Cirebon. Masih ada, masih berdiri, dan di situ terdapat sebuah sumur. Airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Mangga silahkan bagi para sedulur yang ketika datang ke Kota Cirebon, atau bagi penduduk Cirebon itu sendiri yang belum tahu adanya Masjid Pejagrahan, mangga silakan datanglah ke masjid tersebut. Masjid tertua, kecil, unik, untuk berzikirnya enak, tempatnya nyaman, dan masih asri. Pintunya juga masih dari zaman dulu, belum berubah. Hanya renovasi-renovasi kecil yang terjadi di situ. Para sedulur, mangga silakan datang ke Masjid Pejagrahan Cirebon. Mangga sedulur, kita saksikan kelanjutan dari sejarah berikut ini melalui video yang sudah saya siapkan untuk para sedulur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Pangeran Walangsungsang selesai membangun pedukuhan, Syekh Nurjati menemui Pangeran Walangsungsang di kebun pesisir. Kemudian menyarankan Pangeran Walangsungsang dan adiknya Nimas Rara Santang untuk pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, dan disarankan untuk terlebih dahulu menemui Syekh Ibrahim di Cempa. Keduanya menuruti nasihat gurunya Syekh Nurjati dan berhasil menemui Syekh Ibrahim di Cempa. Di Cempa, Pangeran Walangsungsang dan Nimas Rara Santang menerima wejangan dari Syekh Ibrahim. Selanjutnya, Syekh Ibrahim menyuruh keduanya untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Selama di Mekah, keduanya tinggal di pondok Syekh Bayanillah, adik dari Syekh Nurjati, dan berguru kepada Syekh Abu Jaid. Setelah berhaji, Nimas Ratu Rara Santang bergelar Haji Syarifah Mudaim, dan Pangeran Walangsungsang bergelar Haji Abdullah Iman. Akhirnya Ratu Rara Santang dipersunting oleh Raja Mesir Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Tak lama kemudian, pernikahan antara Syarifah Mudaim dan Syarif Abdullah dilangsungkan di kerajaan Bani Israel yang disaksikan oleh Haji Abdullah Iman dan alim ulama beserta pembesar-pembesar kerajaan.
Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi kelanjutan dari videonya para sedulur. Syarifah muda ini selalu berdoa setiap malam ketika mengandung agar mendapatkan buah hati atau penerusnya yang bisa menyiarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Lahirlah dua orang putra, yaitu yang bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Nurullah meneruskan memimpin kerajaan ayahandanya di Mesir, sedangkan Syekh Syarif Hidayatullah berniat menyiarkan agama Islam di tanah Jawa yang sekarang terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Insya Allah di pertemuan kita selanjutnya, jika Allah mengizinkan, akan saya ceritakan kembali kelanjutan dari cerita ini, yang akan ada kedatangan adik dari guru Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang, yaitu Syekh Nurullah di kota Cirebon, yang nanti akan mendirikan pesantren Kuro di daerah Kuningan. Itu saja terlebih dahulu para sedulur sejarahnya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah, dan juga agar sejarah ini tidak mati atau tidak hilang oleh peradaban yang semakin menggila ini, terutama untuk diri saya pribadi dan juga penerus-penerus generasi kita selanjutnya. Mohon ampura jika ada satu kesalahan kalimat dalam hal penyampaian yang salah, pula mohon ampura sedalam-sedalamnya. Dan bagi para sedulur yang sudah memberikan amalnya, memberikan super thank kepada channel Saumas 81, saya ucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi Allah menggantikan amal dari para sedulur semuanya berlipat-lipat, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan suatu kebaikan bagi para sedulur, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat kelak. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kita semua terhindar dari segala siksa api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.